Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Natalia Dwi Arani dari 11 OTKP. Perkenalkan, nama saya Javas Aprianto dari kelas 11 OTKP. Saya akan membahas tentang fenomena alam yang berjudul Kawah Api Darvaza. Kawah Api Darvaza yang dijuluki sebagai Gates of Hell atau Gerbang Neraka di Turkmenistan. Kobaran api yang berdiameter 69 ini adalah kawah api yang tidak pernah padam dan sudah terbakar sepanjang 40 tahun lamanya. Kawah api ini terbentuk pada tahun 1971 saat Turkmenistan masih bergabung dengan Uni Soviet. Beberapa sumber menyatakan ada sekelompok tim biologis yang ditugaskan untuk mencari gas alam di sana. Setelah mendapatkan tempat yang berpotensial, akhirnya pertambangan ini pun dimulai. Naasnya, para petambang ini mengalami kecelakaan karena tanah yang ditambang ini terperosok dan menyisihkan lubang besar. Untungnya pada insiden ini tidak ada korban jiwa, bahkan pada saat itu gas yang dilimpahkan menyembur keluar. Para ilmuwan pun berinisiatif menandai gas-gas ini dengan membakarnya. Tapi sejak saat itu hingga sekarang, api itu tidak pernah padam. Inilah dari penjelasan saya. Terima kasih. Api yang tidak pernah padam selama 40 tahun, walaupun suhu di gurun Karakum mencapai 20 derajat Celcius, yang menyebabkan kawah ini masih menyala karena gas yang menyembur keluar. Gas yang menyembur keluar adalah gas metana, sebuah gas yang tersusun dari hidrokarbon yang mudah terbakar. Gas metana yang melimpah dalam kawah ini masih belum diketahui, tergantung pada stok gas metana. Sifat gampang terbakar dari gas ini disebabkan oleh gas metana yang reaktif dengan oksigen. Jadi kalau direaksikan gas metana dengan oksigen akan menghasilkan karbon dioksida ditambah dengan air. Jadi kehadiran gas metana akan membuat oksigen di kawah itu menipis. Jadi tidak bisa dihuni oleh makhluk hidup. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Saya Natalia Dwi Arani dan rekan saya Javas Aprianto pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rejani Effendi dari kelas 11 OTKP. Pada kali ini saya akan membahas tentang harga bahan pokok yang sedang naik di tengah para masyarakat. Pasalnya, kenaikan harga bahan pokok ini selalu terjadi pada hari-hari besar. Contohnya seperti Hari Raya Idul Fitri, Hari Natal, dan juga Tahun Baru. Lantas kenapa para pemerintah hanya menaikkan harga bahan pokok pada saat hari-hari raya besar saja? Contoh-contoh bahan pokok yang harganya sedang mengalami kenaikan ialah Daftar sembako pokok masyarakat ialah 1. Beras, 2. Gula pasir, 3. Sayur dan buah, yang keempat daging, yang kelima minyak sayur, yang keenam susu, yang ketujuh telur, yang kedelapan LPG. harganya sangat melonjak tinggi sampai tidak sesuai dengan harga standarnya. Alasan utama adalah karena permintaan pada saat hari raya itu sangat besar, akan tetapi stok yang disediakan untuk masyarakat itu sangat sedikit. Jadi pemerintah menggunakan cara menaikkan harga bahan pokok agar permintaan di tengah pasar itu bisa menurun. Jika pemerintah hanya menaikkan harga bahan pokok pada saat hari-hari besar saja, lantas mengapa akhir-akhir ini para pemerintah menaikkan harga bahan pokok di hari-hari biasa seperti ini yang membuat resah para masyarakat? Alasan lainnya ialah kenaikan bahan bakar minyak. Ada salah satu faktor yang menyebabkan bahan bakar minyak ini mengalami kenaikan, ialah jumlah minyak yang ada di dalam negeri ini cenderung semakin sedikit dari tahun ke tahun, sedangkan permintaan atau kebutuhan untuk BBM ini makin lama makin meningkat dalam periode yang sama. Kenaikan BBM ini disebabkan oleh beban subsidi dan kompensasi energi yang bisa mencapai hingga 502 triliun rupiah. Pemerintah akan menaikkan bahan bersubsidi, contohnya solar dan pertalite. Pasti kenaikan bahan bakar minyak ini berpengaruh terhadap biaya produksi, mendorong inflasi yang selanjutnya akan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, upah real, dan juga konsumsi rumah tangga. Terima kasih karena telah menyaksikan video dari kami. Saya Riakeni Effendi pamit undur diri. Semoga informasi tadi bisa menambah wawasan Anda. Terima kasih.